Jadi hari ini kita akan coba memperdalam apresiasi seni itu apa. Tapi nanti Bu Lisan ada beberapa materi yang akan berguna untuk di minggu-minggu berikutnya. Dan nanti setelah Bu Lisan paparan acaranya, kalian akan paparan kelompok seperti apa hasil dari diskusi kelompok dan workshop sebentar di minggu lalu. Setelah itu kita coba sudah mulai masuk ke apresiasi arsitektur. Nanti ada sedikit penjelasan dari saya dan kita sedikit menata ulang kelompoknya. Oke, yang sedang di dokter, salam untuk Pak Dokter atau Bu Dokternya. Oke, enggak apa-apa. Silakan Bu Listen. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kalau kita balik lagi ke RPS, itu ada seni, estetika, dan identifikasi karya arsitektur gitu ya. Walaupun sebenarnya seni dan estetika itu minggu lalu cuma kita padatkan aja karena tidak terlalu banyak materinya. Karena sebenarnya saya juga nggak suka sih terlalu banyak materi. Tapi kita secara normatif juga harus tahu tuh kadang ada teori-teori basic yang kita harus tahu gitu. Yang nanti ketika praktek kita tahu itu sudah jadi modal gitu ya, walaupun nanti tidak misalnya dalam desain tidak tertulis secara langsung, tapi kita harus paham gitu ya, harus paham dan ada pengetahuan basic juga yang secara umum ya kita tahu gitu, meskipun ya ada yang bilang penting nggak penting gitu ya, tapi menurut saya kita harus tahu lah, secara normatif harus tahu gitu ya. Oke, saya coba share screen. Baik. Saya tidak bisa full screen gitu ya, mudah-mudahan cukup jelas ya, karena agak membingungkan dengan Zoom. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa kita juga ada mengkaitkan gitu ya, mengkaitkan antara seni dan estetika. Seni dan estetika. Terus di sini ada kalau kita juga ya kayak biasanya kita pahami dulu seni itu seperti apa. Walaupun saya yakin sebenarnya kita semua juga, kalian juga udah tahu banget lah seni itu apa. Kadang dalam bahasa sehari-hari juga kadang walaupun bukan mahasiswa arsitektur juga kita selalu berbicara tentang seni. Oh itu seni gitu ya. Nah kalau misalnya tapi secara etimologi seni itu berasal dari bahasa Sanskerta gitu ya, yang berarti pemujaan, pelayanan, donasi, permintaan atau mata pencarian dengan hormat dan jujur. Nah ini juga kalau kalian lihat juga sumbernya referensinya tua sekali, tapi ini yang menurut saya yang kita harus tahu gitu, yang terkenalnya itu pengertian seni itu mulainya dari mana gitu ya, dan salah satu pengertian yang juga kita tahu yang terkenal tuh paling tidak kita tahu bahasa asalnya lah, anggap gitu ya, walaupun saya juga secara pribadi terus terang juga tidak tahu yang awalnya dari mana, tapi ini salah satu pengertian yang cukup populer gitu ya. Seni disebut cilpa yang berarti kata sifat ya, atau pewarna atau kata benda, kemudian berkembang menjadi cilpa sastra yang berarti segala macam kekriaan ya, hasil keterampilan tangan yang artistik. Jadi di sini kalau misalnya kita garis bawahi ada hasil keterampilan tangan gitu ya. Kalau hasil keterampilan tangan kan banyak sekali gitu ya, banyak sekali, baik dari segala kegiatan keterampilan tangan ya, tapi yang artistik gitu. Jadi kalau misalnya tidak artistik, misalnya dia melakukan performance tapi kurang artistik, sebenarnya itu juga seni. Nah perkara seberapa artistiknya yang dilakukan itu kembali lagi yang seperti kita bahas sebelumnya juga, apresiasi juga tergantung sekali gitu ya, tergantung sekali dengan penilaian subjektifnya seperti apa. Penilaian subjektif akan timbul dari berbagai macam pengaruh ya, background, pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita rujuk dari bahasa gitu ya, kalau seni itu diartikan sebagai keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya. Nah, seginya ini atau perspektifnya ini ya itu tadi berbagai macam indikatornya.
karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa. Karena seni memang banyak sekali kategorinya atau karya-karya yang termasuk pada seni, tapi pada dasarnya bahwa tidak semua karya itu kadang mengandung nilai yang mengandung nilai yang sesuai dengan ekspektasi gitu. Nah, ekspektasinya tadi kembali lagi itu berdasarkan variabel kehalusannya tadi, keindahannya dan sebagainya. Tapi pada dasarnya kalau kita bicara seni berarti dia dilakukan dengan keahlian yang luar biasa gitu ya. Nah, ini mungkin dari beberapa dari kalian juga sebenarnya mungkin sudah tahu ya. Ini ada kesalahan ketik bukan 10 ya, ada 12 tokoh yang juga cukup populer gitu yang mengartikan seni. Ada kalau dari mulai dari ratusan tahun yang lalu gitu ya sampai dengan agak baru lah gitu ya bisa dikatakan. Itu ada Aristoteles ya, dia mengatakan bahwa seni adalah peniruan terhadap alam, tetapi sifatnya harus ideal. Nah, jadi kalau misalnya termasuk kita juga ketika menghasilkan karya, termasuk karya arsitektur, kita berusaha menciptakan karya itu seideal mungkin. Idealnya seperti apa? Nah, itu yang kita pelajari di teknik arsitektur. Idealnya seperti apa, mulai yang kita tuangkan dengan berbagai macam karya sebenarnya supaya nanti hasil dari karya kita itu paling tidak ideal gitu ya. Idealnya ideal dari fungsi, ideal dari bentuk atau desain dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ada Plato dan Rousseau. Ya, seni adalah hasil peniruan alam dengan segala seginya. Nah, seginya tadi yang sebelumnya tadi disebutkan di pengertian itu seginya macam-macam. Ada segi misalnya dari segi bentuk, segi warna, segi fungsi dan sebagainya. Nah, ini dari tokoh Indonesia gitu ya, yang kita juga tahu semua, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indah sehingga menggerakkan jiwa perasaan manusia. Nah, jadi menurut beliau ketika sesuatu itu masuk pada kategori seni, itu adalah sebuah karya yang mampu menggerakkan jiwa perasaan manusia gitu ya. Ketika kita mampu menikmati lagu misalnya, oh lagunya sangat menyentuh, atau misalnya oh lagunya mampu menyemangati. Nah, sebenarnya bahwa perasaan kita itu jiwa perasaan kita tuh udah tersentuh, dan itu karena hasil dari pengaruh dari produk seninya. Terus ada Abdian Katayarjo gitu ya. Seni adalah kegiatan rohani yang merefleksikan realitas dalam suatu karya yang bentuk dan isinya mampu membangkitkan pengalaman tertentu dalam rohaninya atau penerimanya. Rohani itu maksudnya kejiwaannya gitu ya, bahwa suatu karya seni ya kurang lebih mampu menggerakkan tidak cuma ketika kita mendengar, tetapi juga mampu menggerakkan perasaan kita. Terus ketika misalnya mendengarkan musik ya secara tidak langsung atau secara tidak sadar kita misalnya menggerakkan kaki dan sebagainya, itu kan sebenarnya karena menyentuh itu ya secara rohani gitu. Terus tokoh selanjutnya juga, seni adalah manifestasi batin dan pengalaman estetis dengan menggunakan media bidang garis, warna, tekstur, volume, dan gelap terang. Nah, ini menurut saya yang disebutkan beliau ini sangat dekat dengan bidang kita ya, bidang arsitektur, bahwa kita menghasilkan karya seni itu melalui elemen-elemen ini. Terus selanjutnya ada Dr. Aswafi Iskandar. Seni adalah hasil ungkapan emosi yang ingin disampaikan kepada orang lain dalam kesadaran hidup bermasyarakat atau berkelompok. Nah, kita juga tahu minggu lalu juga sudah ditayangkan bagaimana seni juga menjadi media untuk penyampaian, baik dari tidak hanya penyampaian perasaan atau pribadi gitu ya, tapi juga dalam bidang politik, sosial, ekonomi, itu banyak sekali sudah disampaikan pesannya melalui bentuk karya-karya seni, yang baik puisi, lagu juga menurut saya juga sudah sejak lama, sudah sejak zaman John Lennon juga sudah menjadi media yang universal sekali gitu ya, menyampaikan pesan perdamaian dan sebagainya. Jadi nggak melulu tentang perasaan, tentang cinta dan sebagainya. Nah, selanjutnya juga seni disebutkan adalah aktivitas batin dengan pengalaman estetika yang menyatakan dalam bentuk yang mempunyai daya membangkitkan rasa takjub dan haru gitu ya. Jadi lebih kurang bahasanya kalau kita sederhanakan
yang menimbulkan rasa takjub gitu. Ketika kita misalnya terperangah tuh misalnya melihat lukisan gitu atau melihat sesuatu luar biasa bagusnya, maka itu secara tidak langsung beliau mengatakan bahwa itu adalah seni gitu ya. Nah, selanjutnya seni merupakan sebuah sistem yang koheren ya, karena bisa menyalurkan komunikasi secara efektif, yaitu melalui bagiannya saja bisa menunjukkan secara universal. Nah, tadi kita juga bilang bahwa sejak zaman dahulu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan itu yang lebih efektif itu kalau dilakukan baik dilengkapi baik sebagai media dan sebagainya lewat seni gitu. Nah, ini tokoh yang selanjutnya memberikan pengertian seni itu ya adalah segala usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Menurut tiap orang senang dengan seni musik, meskipun seni musik adalah seni yang paling abstrak. Nah, beliau mengatakan bahwa sebenarnya seni musik itu hal yang paling abstrak, tapi banyak disenangi, dan itu karena kata kuncinya menurut beliau adalah menyenangkan. Jadi segala sesuatu karya yang menyenangkan menurut beliau itu adalah seni. Gitu ya. Nah, tokoh selanjutnya juga sangat dekat sekali dengan kita ya, bahwa Frank Lloyd Wright menyatakan seni adalah penemuan dan pengembangan prinsip-prinsip dasar alam menjadi bentuk-bentuk yang indah yang cocok untuk digunakan manusia. Ya. Jadi kalau beliau lebih melihat bahwa ketika sesuatu dikategorikan sebagai seni, dia memiliki fungsi yang cocok untuk manusia, untuk digunakan manusia. Tapi pada dasarnya dia merupakan suatu bentuk keindahan. Nah, yang selanjutnya, semua seni adalah autobiografi, gitu ya, jauh lebih luas daripada karya-karya seni lainnya, dari kerajinan tangan hingga lukisan. Ya, ini kita tahu ya bahwa seni itu rentangnya banyak sekali itu karya-karya seni. Bahkan ketika misalnya anak kecil melakukan coretan aja, kadang-kadang kita katakan bahwa oh ini seni gitu, karena itu tadi ada kecenderungan bahwa seni itu adalah preferensi atau selera pribadi gitu ya. Ketika bagus ya dikatakan seni. Yang selanjutnya Alexander Baumgarten, seni adalah keindahan dan seni adalah tujuan yang positif menjadikan penikmat merasa dalam kebahagiaan. Nah, kalau saya pribadi sih juga kecenderungannya mengartikan seni itu sebagai sesuatu yang memberi atau stimulan gitu ya, stimulan untuk memberikan kebahagiaan bagi si penikmatnya gitu. Ketika ada rasa bahagia, maka menurut saya ya itu termasuk seni gitu, apapun bentuknya gitu ya. Nah, ini juga hanya untuk menegaskan bahwa pembagian seni itu juga banyak sekali versinya. Ada yang mengartikan seni ke dalam 3 jenis seperti ini, dan sebelumnya juga ada materi yang membagi seni juga ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Nah, ini sebagai penegasan saja bahwa bentuk-bentuk seni banyak sekali penggolongannya gitu ya. Nah, sekarang fungsi seni itu ya, fungsi seni mungkin selama ini kita tuh sebenarnya udah ngerasa sih fungsi seni itu seperti apa. Tapi kalau misalnya nanti secara teoritis gitu ya, fungsi seni itu apa aja gitu. Nah, sebenarnya secara nggak sadar selama ini bahwa fungsi seni itu yang kita nikmati itu bisa digolongkan itu menjadi yang pertama fungsi individu ya. Seni sebagai alat pemuas kebutuhan fisik. Manusia adalah makhluk yang menghargai keindahan dan penggunaan berbagai benda. Jadi banyak sekali karya-karya seni dalam bentuk benda sebenarnya yang kita gunakan. Nah, itu sebenarnya sudah termasuk kita tuh sudah menikmati gitu ya, sudah menikmati atau menggunakan produk seni itu sudah sejak lama sekali gitu. Yang kedua, seni sebagai alat pemuas kebutuhan emosional gitu ya. Jadi perasaan dalam diri manusia, apakah itu perasaan senang, marah, sedih, emosi, cinta, benci, dan lain-lain gitu ya. Kadang misalnya secara nggak sadar aja misalnya, ketika kita misalnya lagi bosen terus kita biasanya pelariannya apa? Yang paling gampang misalnya, denger musik dulu lah, atau nonton dulu aja gitu. Nah, itu sebenarnya pas secara emosional kita tuh sudah terbiasa gitu ya, memenuhi kebutuhan emosional kita tuh dalam bentuk karya-karya seni. Seni sebagai media pendidikan, seni juga memainkan peran penting dalam dunia pendidikan, ini jelas sekali gitu ya, bahkan dari zaman
Kalau kita ingat pelajaran sejarah di zaman dulu juga bagaimana misalnya Wali Songo dan sebagai tokoh-tokoh dunia, bagaimana mereka menyampaikan pesan-pesan yang pesan-pesan, terus juga pelajaran-pelajaran itu dalam bentuk seni. Nah, terus kalau tadi itu fungsi individu gitu ya. Nah, sekarang fungsi sosial. Fungsi sosial juga ada. Jadi kalau misalnya kita selama ini lebih cenderung menikmati seni khusus untuk kebutuhan kita secara pribadi, nah kita diingatkan nih ternyata seni itu juga fungsi sosialnya juga sangat besar. Nah, maka dari itu kadang-kala juga di berbagai komunitas juga mereka seringkali membutuhkan orang-orang yang secara kontinu ya atau sehari-hari berhubungan dengan seni. Salah satunya bidang kita. Karena apa? Ya itu tadi, seni itu memiliki fungsi sosial yang sangat besar. Yang pertama, seni sebagai media agama atau kepercayaan. Seni memainkan peran penting dalam mentransmisikan pesan agama ya. Terus yang selanjutnya, seni sebagai media informasi. Seni memudahkan untuk menjelaskan hal-hal kepada orang lain. Nah, salah satu contohnya itu misalnya dengan keberadaan flyer atau poster ya, kita sebut misalnya. Informasi-informasi yang banyak seringkali tidak tersampaikan secara efektif kalau disampaikan secara oral gitu ya, atau dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk paragraf, tapi akan lebih efektif misalnya disampaikan dalam bentuk grafis dan sebagainya. Nah, kalian juga mungkin sudah biasa ya buat poster-poster dan desainnya seperti apa. Terus nanti juga ketika kalian sudah selesai dari kuliah, salah satu kewajiban itu juga adalah menyajikan portfolio. Portfolio itu kumpulan nanti ya, kumpulan dari desain-desain kalian, karya-karya kalian yang sifat penyajiannya itu lebih ke grafis ya, karena itu tadi bentuk seni seperti itu gitu ya, bentuk karya seni seperti itu bisa menjelaskan lebih baik daripada sekedar kata-kata gitu, daripada sekedar pidato misalnya dan sebagainya. Cukup dengan melihat gambar, cukup dengan melihat grafis, mereka sudah paham, oh anak ini kemampuannya di sini, atau oh anak ini passionnya atau semangatnya atau minatnya di bidang ini. Yang selanjutnya, seni sebagai media hiburan. Kalau ini jelas ya, ini mungkin menurut ini adalah yang paling kalau kita ibaratkan lapisan, ini mungkin kulit yang lapisan yang paling luar gitu ya dari fungsi seni. Nah, sekarang kita beranjak ke estetika gitu ya. Estetika. Kalau tadi seni nih, sekarang estetika. Estetika apa bedanya gitu ya sama seni? Nah, kalau dari pengertiannya juga, estetika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang seni, nilai keindahan, dan tanggapan manusia terhadapnya. Jadi kalau misalnya kita bicara estetika, tidak cuma tentang karyanya gitu ya. Kalau cuma tentang karyanya itu berarti seni. Kalau estetika naik lagi levelnya atau komponennya ditambah lagi bahwa kita juga memberikan tanggapan, kita berusaha juga memberikan penilaian. Estetika dapat juga didefinisikan sebagai kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan gitu. Jadi estetika ini menurut saya adalah respon gitu ya, respon terhadap bentuk-bentuk karya seni. Nah, ini juga menurut saya yang perlu kita ketahui secara umum gitu ya, kalau terkait dengan estetika, ada beberapa teori ya, atau yang biasa kita sebutnya sebagai teori estetik gitu ya. Nah, ada teori estetik formil. Nah, teori ini banyak berhubungan dengan seni klasik dan pemikiran-pemikiran klasik. Nah, teori estetik formil menyatakan bahwa keindahan luar bangunan menyangkut persoalan bentuk dan warna. Jadi dalam teori ini dia lebih fokus pada bentuk dan warna. Teori ini beranggapan bahwa keindahan adalah hasil formil dari ketinggian, lebar, ukuran, dimensi, dan warna. Jadi menurut saya ini masih makanya dia disebut dengan teori estetik formil ya. Jadi dia lebih formal, lebih ke kalau bahasa sehari itu dia lebih ke kaku gitu ya bentuknya, dia lebih ke cenderung ke fisiknya, penampilan fisiknya. Terus rasa indah adalah emosi langsung yang diakibatkan oleh bentuk tanpa memandang konsep-konsep lain. Teori ini menuntut konsep ideal yang absolut ya, yang dituju oleh bentuk-bentuk indah mengarah pada mistik. Jadi teori ini mengedepankan bentuk-bentuk gitu ya, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Jadi lebih ke physical appearance-nya. Nah, ini teori estetik ekspresionis. Kalau ini mungkin di bidang kita juga tidak
tidak terlalu terekspos gitu ya. Oke. Tidak terlalu terekspos, dan ini kalau teori estetik ekspresionis ini menyatakan bahwa keindahan tidak selalu terjelma dari bentuknya, tetapi dari maksud dan tujuan atau ekspresinya. Nah, ini mungkin yang paling gampang, contohnya menurut saya adalah lukisan gitu ya. Kadangkala kalau misalnya ada beberapa, misalnya teman saya itu juga ada yang bilang bahwa menikmati seni lukis itu sulit gitu. Nah, itu menurut saya karena dia berhubungan dengan ekspresi dan sebagainya gitu ya. Lain halnya kalau dengan teori sebelumnya. Kalau teori sebelumnya kan dia lebih ke fisikal, bisa diraba gitu ya, bisa dirasakan. Kalau lukisan ya bisa juga sih diraba, tapi kan tidak semua lukisan itu dia bertekstur, misalnya seperti itu ya, bertekstur yang ekstrim gitu. Tapi dia lebih ke ekspresi. Teori ini menganggap keindahan karya seni terutama tergantung pada apa yang diekspresikannya. Dalam arsitektur, keindahan diciptakan oleh ekspresi paling sempurna antara kekuatan daya tarik dan kekuatan bahan atau material. Nah, kini anggapan dasar utama keindahan arsitektur yaitu ekspresi fungsi atau kegunaan suatu bangunan. Jadi semakin maju nih sebenarnya menurut saya salah satu perkembangan dunia arsitektur adalah lebih mengedepankan pada fungsi gitu ya. Kalau dulu kan misalnya berlomba-lomba misalnya pada dimensi yang besar gitu. Besar mencirikan atau mensimbolkan sesuatu yang megah dan sebagainya. Kalau sekarang kan ya dulu juga fungsi juga tentu dipertimbangkan, tapi kalau sekarang kan indikator dari keberhasilan desain itu menurut saya jadi lebih fleksibel. Jadi tidak hanya melulu misalnya bagaimana ekstrim bentuknya atau bagaimana eksplorasi bentuknya, tetapi juga bagaimana kekuatan dari fungsi bangunan tersebut. Nah, terus yang selanjutnya ada estetik psikologis, gitu ya. Teori estetik dalam arti psikologi menyatakan bahwa keindahan memiliki 3 aspek. Keindahan dalam arsitektur adalah irama yang sederhana dan mudah. Dalam arsitektur, pengamat merasa dirinya mengerjakan apa yang dilakukan bangunan dengan cara yang sederhana, mudah, dan luas. Ya. Yang kedua, keindahan adalah akibat dari emosi yang hanya dapat diperlihatkan dengan prosedur psikoanalitik gitu ya. Karya seni memperoleh kekuatan keindahannya dari reaksi yang berbeda secara keseluruhan. Keindahan adalah akibat rasa kepuasan si pengamat sendiri terhadap objek yang dilihatnya. Nah, jadi dalam teori ini dia ada 3 aspek gitu ya. 3 aspek. Yang pertama itu dari pengerjaannya gitu loh. Artinya seberapa efektifnya pengerjaannya. Kalau pengerjaannya itu harus mudah, gitu, luas dan sebagainya itu. Dan yang kedua ini adalah estetika itu menurut poin kedua ini adalah ketika dia bagaimana dia mendapatkan reaksi gitu ya, reaksi dari si penikmatnya gitu. Jadi estetikanya, level estetikanya atau seberapa kuat estetikanya tergantung dari respon gitu ya. Nah, yang ketiga tergantung dari kepuasan si pengamat terhadap objek yang dilihatnya. Kalau misalnya menurut pengamat misalnya sama sekali tidak mencerminkan, maka estetikanya tidak tercapai. Nah, ini lebih ke makanya ini disebutnya dengan teori psikologis karena dia akan sangat tergantung dari penilaian, di mana penilaian juga akan sangat tergantung sekali gitu ya dari sisi psikologis dari pelihatnya. Kalau kan bisa dibayangkan nih misalnya melihat karya seni itu penilaian itu mungkin akan sangat terpengaruh, misalnya terpengaruh sekali dengan mood, dengan kondisi pada saat itu seperti apa, atau kondisi lingkungannya juga seperti apa, lagi berisik atau tidak, misalnya atau si penikmatnya dalam kondisi yang jenuh atau tidak, capek atau tidak, semuanya lebih ke terkait pada kondisi psikologisnya. Nah, materi terkait dengan seni dan estetika yang menurut saya yang penting-pentingnya ada di sini yang secara umum aja ya, secara umum baiknya kita tahu itu ya, meskipun tidak harus dihafal, tapi setidaknya tahu, setidaknya pernah dengar gitu ya. Nah, ini materinya sudah saya upload. Nah, sekarang saya tanya, sudah ditonton belum kuliah umumnya dari profesor dari University of Harvard? Sudah nonton? Sudah ditonton belum? Agak lama memang materinya panjang gitu ya. Sudah ditonton belum? Ada yang sudah nonton? Atau semuanya nonton? Atau udah di menit kelima nyerah Bu misalnya? Ada yang nonton nggak?
di e-learning-nya, di YouTube-nya, di channel YouTube-nya. Ada yang nonton nggak? Udah, Bu. Siapa yang ngomong ini siapa? Dea ya? Iya, Yang Dea nontonnya full? Alhamdulillah full, Bu. Full. Dapat berapa persen? 50%, 70%, atau 100% saya dapat, Bu? Kayaknya nggak nyampe 50%, 47 mungkin. 47. Ini sekali ya angkanya kasar bener ya, 47 tanggung. Sama temen lah, Bu. Iya, kenapa dia? Kenapa 47% deh? Kenapa nggak nyampe 50%? Kendalanya apa? Karena satu kendala bahasa, Bu. Saya nggak terlalu ngerti bahasa Inggris. Ada subtitlenya juga ngerti-ngerti dikit. Dia menjelaskan tentang imajinasi, terus juga dia membandingkan dua bangunan lama dengan bangunan baru itu. Terus kendala lain nggak ada selain bahasa? Kayaknya itu doang, Bu. Atau misalnya maaf ya, misalnya selain bahasa misalnya, tapi yang dia bahas itu membingungkan misalnya, ada nggak? Kayaknya enggak sih, Bu, nggak terlalu membingungkan karena cuma di bahasa itu doang kayaknya. Cuma di bahasa gitu ya. Oke, makasih deh. Yang lain sudah nonton Hansen? 100% sukses? Belum, Bu. Berapa persen atau belum sempat nonton? Belum sama sekali, Bu. Belum sama sekali. Kenapa Hansen? Sibuk ya? Enggak juga, Bu. Tapi atau banyak, Bu, putus-putus. atau banyak tontonan? Enggak, Bu. Tadi itu ada kuliah stupa juga, ada asisten. Oke. Ada yang nonton yang lain? Fadil nonton nggak, Fadil? Belum, Bu. Belum. Oke, nanti disempatkan disempatkan nonton. Yang pertama supaya ini aja sih, menurut saya sih ya variasi aja belajar supaya juga meningkatkan respon terhadap bahasa asing juga gitu ya. Karena kan nanti kan sekarang ini juga banyak sekali sebenarnya seminar, webinar gitu yang menarik dan siapa tahu nanti ketemunya yang dalam bahasa Inggris, jadi sudah terbiasa tuh. Itu yang pertama. Terus juga meningkatkan respon kalian terhadap bahasa asing. Kalau misalnya kita nggak tahu nanti setelah ini misalnya kalian dapat beasiswa ke Amerika misalnya, itu kan pasti pakai bahasa Inggris. Jadi kalian sudah terbiasa. Atau nanti kalian misalnya lanjut S2 di universitas itu gitu ya, terus kalian nanti suatu saat bilang, saya udah pernah ikut kuliah Bapak tuh tahun 2021 lewat video ini misalnya. Kan jadi lebih, oh ini keren anak ini gitu ya. Nah, jadi nanti disempatkan nonton video itu, memang videonya agak panjang, tapi menurut saya terkait dengan materi kita terhadap estetika, terus identifikasi estetika dalam arsitektur, menurut saya materi dari beliau sangat relevan gitu ya. Jadi sabar-sabar aja nontonnya. Terus kalau perkara bahasa, ya kadang dia tadi bilang kadangkala ketika, nah ini pengalaman pribadi juga sih, ketika mengikuti mata kuliah gitu ya, atau materi dalam bahasa asing, yang dalam hal ini bahasa Inggris, kadang-kadang kita nggak butuh kok nangkep 100% semuanya. Jadi kita perlu ini aja sih, perlu aware aja dengan kata-kata kuncinya gitu. Karena kalau 100% banget, ya itu namanya native ya dia ya. Kita kan memang nggak ngomong dengan bahasa itu. Jadi menurut saya sih asal udah dapet kata-kata kuncinya, itu udah lebih dari cukup lah. Kalau misalnya pemahamannya menurut saya yang bagus itu mungkin rentangnya 50-70% lah ya dia ya. Tapi mungkin ya karena belum biasa aja. Nanti kalau dibiasain akan meningkat tuh, dari 47% tuh naik terus gitu. Jadi nggak perlu memang sampai 100% paham, itu cuma bisa dilakukan oleh native gitu. Oke, nah terkait dengan materi itu, sayangnya belum semuanya memang menonton. Saya ada materi sedikit lagi ya tentang identifikasi itu ya, identifikasi. Atau di highlight aja, Bu, boleh, Bu. Di highlight artinya dipertontonkan, biar saya buka dari sini video tadi. Panjang nggak, Pak? Nggak semuanya. Kita highlight beberapa
part aja supaya nyambung ke materi punya Bu Listen berikutnya. Kalau nggak gitu agak lus. Gitu. Gimana? Terserah. Materinya sih sebenarnya ini poin-poin yang saya ambil sih dari materinya beliau gitu. Oke. Jadi nggak apa-apa. Tapi saya sangat merekomendasikan cobalah tonton itu ya nanti ya. Setelah ini misalnya atau besok coba ditonton kuliahnya dari beliau gitu ya. Kuliahnya walaupun panjang tapi nggak berat kok, materinya juga nggak berat sebenarnya. Cuma membuka kayak ngingetin aja, oh iya ternyata begitu gitu. Oh iya gitu ya. Misalnya persepsi itu beda, persepsi di arsitektur itu beda dengan persepsi biasanya. Nah, bagaimana kita menimbulkannya dan sebagainya. Nah, saya nggak mengambil semuanya tentunya karena panjang sekali. Saya cuma meng-highlight poin-poin yang poin-poinnya yang terkait dengan identifikasi estetika karya arsitektur ya. Nah, ini juga menurut saya juga kalian juga sudah mengambil mata kuliah estetika bentuk gitu ya. Nah, di estetika bentuk itu juga sebenarnya secara nggak langsung kita sudah mempelajari gitu ya, mempelajari elemen-elemen yang mempengaruhi proses identifikasi estetika dalam karya arsitektur. Jadi ketika kita, mungkin sekarang kalian sudah pasti bilangnya, misalnya ada desain temannya, kok desainnya aneh gitu ya, atau misalnya desainnya bagus misalnya. Itu sebenarnya kan karena suatu proses tuh, kita sudah mengalami suatu proses sehingga sekarang kita tuh ada dalam kondisi yang mampu mengidentifikasi itu. Nah, variabel-variabel yang memberikan kita kemampuan untuk mengidentifikasi estetika dalam karya arsitektur ini ada beberapa hal menurut saya, poin-poin ini saya ambil salah satunya dari video ini gitu ya, dari video si profesor. Tapi juga saya mix lah ya, bisa dikatakan sumbernya dari berbagai sumber. Tapi yang beberapa poin yang ditampilkan ini dibahas, semuanya dibahas di video itu. Nah, yang pertama tema itu ya. Unsur tema merupakan unsur yang mengandung ide atau gagasan yang ini disampaikan oleh pembuat objek atau karya seni kepada orang lain. Tema suatu karya biasanya akan dipengaruhi oleh banyak faktor ya, banyak sekali ya faktor, misalnya letak geografis, adat istiadat, budaya dan lainnya. Ini pengertian ini menurut saya terkesan sepele gitu ya, sepele atau misalnya oh iyalah tahu lah yang masuk tema itu apa. Tapi kenyataannya dalam studi perancangan hampir semua mahasiswa itu kesulitan sekali menentukan tema dalam karyanya, menentukan tema dalam proses perencanaan dan perancangannya. Ya, jadi padahal ini yang akan menjadi karakteristiknya. Nah, nanti bagaimana prosesnya nanti tentu akan dipelajari lebih lanjut gitu ya. Cuma ini menurut saya jangan disepelekan juga mulai dari awal, karena yang menjadikan kekuatan karya arsitektur itu awalnya dari tema. Ketika tidak ada tema, bukan cuma perkara bagus atau nggak bagus atau desainnya berkarakter atau tidak, tapi fungsinya biasanya juga akan turun. Fungsinya juga tidak mencapai dari fungsi yang maksimal dari desain itu. Saya ambil contoh. Ini ada beberapa bangunan yang menurut saya temanya kuat gitu ya. Ini dari berbagai tempat gitu ya, dari berbagai tempat. Tapi saya ambil temanya kali ini sebagai contoh adalah energi conservation atau energi efisiensi. Semua jenis bangunan ini mereka mengedepankan temanya gitu ya, atau pendekatannya temanya adalah energi. Bagaimana mewujudkan prinsip saving energi, penghematan energi gitu ya. Penghematan energi pada desain bangunan. Nah, bisa dilihat ya dari yang gambar pertama itu housing gitu ya, bagaimana dia memanfaatkan secara maksimal solar matahari gitu ya, matahari ke dalam bangunannya. Terus yang kedua ada Queen Inclusive Middle School, ini sekolah juga ya, sekolah. Jadi bagaimana dia producing a partially shaded zone between inside and out. Jadi dia memanfaatkan shading dari matahari itu ya, itu tidak hanya sebagai fungsi sebagai bagian dari bangunan, tapi itu adalah cara mereka untuk membagi zona gitu ya, membagi zona bangunan antara luar dan dalam. Jadi berdasarkan shading itu. Jadi ruangan, ada beberapa ruangan itu nanti efeknya tentu akan penghematan energi. Beberapa ruangan akan mempunyai pencahayaan yang alami itu. Terus yang image yang ketiga, ini ada sama ya, di sekolah yang sama. Nah, ini bagian dalamnya. Jadi lihat di sini
efek dari desainnya juga sangat berpengaruh gitu ya, sangat berpengaruh pada indoornya. Matahari kalau kita tuh berlimpah, kita kan di negara kita sinar matahari itu berlimpah sekali dan bukan hal gitu ya. Tapi sayangnya belum semua bangunan bisa memanfaatkan potensi itu. Nah, kalau di tempat mereka kan sinar matahari itu sesuatu yang mahal sekali gitu ya. Karena sepanjang tahun juga paling cuma sebulan yang ada mataharinya. Selebihnya walaupun mereka sebut summer, tapi biasanya sinar matahari itu sedikit sekali. Nah, mereka dengan keterbatasan itu berpikir bagaimana itu bisa dimanfaatkan gitu ya, dimanfaatkan secara maksimal. Nah, ini yang dimaksud dengan tema gitu ya. Mereka mewujudkan atau meningkatkan nilai estetika dari karya arsitekturnya melalui sebuah tema. Ya, temanya seperti apa atau pendekatannya seperti apa. Nah, poin selanjutnya bentuk. Nah, bentuk ini mungkin yang paling gampang gitu ya ketika kita menilai atau mengidentifikasi karya arsitektur itu dari bentuknya. Oh, kalau bentuknya aneh-aneh, meliuk, oh itu pasti karya, oh itu pakai arsitek. Biasanya itu gitu ya kalau orang awam. Atau kalau rumahnya tuh bentuknya nggak lazim lah misalnya. Di dalam komplek dia bentuknya aneh sendiri. Oh, itu kayaknya pakai arsitek. Karena apa? Dari bentuk. Yang paling gampang dilihat gitu ya, yang paling gampang indikator untuk mengidentifikasinya itu dari bentuk. Secara umum bentuk objek bisa dibagi, ini pengetahuan dasar sekali ya. Kalau bentuk kan ada 2 dimensi, itu ada 3 dimensi. Kalau kita kan sudah bergeraknya, kalau misalnya kalian ingat pelajaran mata kuliah di awal semester, kalian kan juga belajarnya tuh, kalau zaman saya dulu, saya nggak tahu kalau sekarang kayaknya agak beda ya mungkin, itu dari Dwimatra tuh bergerak ke Trimatra. Nah ini sebenarnya sama, kita kan belajar mendesain kan kalian kan nggak langsung ke bangunan tinggi misalnya, kalian kan belajarnya kan mulai dari bangunan yang single use dulu terus naik. Nah ini sama, kita belajarnya bentuk dari 2 dimensi dulu terus ke 3 dimensi untuk mengidentifikasi karya arsitektur. Nah ini bentuk ketika mengidentifikasi karya arsitektur dari bentuk ya. Kalau contoh yang paling gampang memang untuk mengetahui bentuk-bentuk dari identifikasi karya arsitektur dari bentuk itu mungkin kalau misalnya aliran ya, ada yang nyebutnya aliran, ada yang teori gitu ya, itu mungkin dari brutalism itu ya. Nah ini ada contohnya, ada di Tokyo di Nagakin Capsule Tower, dia bentuknya seperti ini gitu ya, bentuknya memang tidak ya pasti. Kalau dari karya arsitektur, kalau misalnya kita mau lihat bentuk-bentuk yang aneh dari brutal itu bentuknya biasanya sangat tidak sangat tidak tipikal gitu ya. Dia akan berbeda sekali dari bentuknya berbeda. Terus yang di sebelah kanan itu Regent Park di London, bentuknya itu ya. Mereka menyebutnya Elephant and Rhino House. Nah, jadi mereka mengadaptasi bentuk-bentuk terus yang sebenarnya kalau diwujudkan sebenarnya aneh gitu ya. Tapi justru di situ estetikanya, keanehan itulah adalah estetika yang mereka tawarkan. Warna yang selanjutnya ada elemen warna. Warna ini juga menurut saya kalian juga tahu, kalian ketika mendesain juga sudah mampu mengidentifikasi konsep warnanya seperti apa. Kalau dulu kan mungkin ketika belum kuliah warna kalau semuanya tergantung dari preferensi pribadi saja. Tapi ketika sekarang sudah belajar warna apa efeknya gitu ya, apa fungsinya, sekarang juga sudah mulai mengidentifikasi kalau karya arsitektur, oh ini sebagian misalnya bagian penerimaan sebaiknya warnanya seperti apa, terus interior juga misalnya disesuaikan dengan karakter pengguna dan sebagainya. Kita lihat ini ya, yang saya mau sampaikan sebenarnya dari image ini, bagaimana warna-warna itu memberikan efek-efek yang berbeda gitu ya, dan memberikan kesan yang berbeda seperti ini. Ini yang pertama, yang kedua sebenarnya itu ada kompleks perumahan, tapi keduanya memberikan kesan yang berbeda gitu ya. Jadi warna itu jangan cuma berpikir pada warna, pada konsep warna pada bangunan, tapi juga pada lingkungan sekitar gitu ya. Ketika misalnya di daerah tropis, misalnya warna yang dominan itu misalnya pepohonan hijau, warna dari alamnya. Terus nanti ketika dimasukkan pada misalnya kompleks, konsep warnanya seperti apa. Begitu juga misalnya di daerah yang dingin gitu ya. Mungkin sepanjang tahun akan memutih, terus konsep bangunan atau konsep warna dalam bangunan seperti apa yang mereka terapkan, misalnya seperti itu. Nah, yang gambar ketiga ini bagaimana mereka memberikan warna yang dalam tanda kutip berbeda gitu ya di main entrance-nya.
Nah, jadi identifikasi karya arsitektur juga saya sih berharap setelah ini kalian sudah tahu gitu, ketika mengidentifikasi karya arsitektur tidak hanya dari bentuk lagi, ternyata elemen-elemen lainnya juga tetap harus berperan gitu. Efeknya nanti apa? Efeknya ketika sorry sebentar. Ya. Ya. Jadi ketika kalian melakukan atau mengembangkan atau mendesain karya arsitektur kalian sendiri, kalian sudah mampu mengidentifikasi ini bahwa elemen-elemen apa saja yang harus saya identifikasi sehingga fungsi bangunan gitu ya, sehingga proses perencanaan dan perancangan itu dari awal sampai akhir konsisten. Nah, motif hias gitu ya. Unsur motif hias merupakan unsur yang berkaitan dengan pola atau gambar yang menjadi hiasan pada suatu objek atau produk. Nah, ini sebenarnya kalau hias, motif hias sebenarnya kita tuh udah jagoannya lah ya. Dari bangunan-bangunan tradisional kita itu ragam hiasnya tuh luar biasa. Luar biasa kayaknya gitu ya, maknanya juga luar biasa beragam dan sebagainya. Nah, ini cuma sebagai contoh aja, ini bagaimana mereka maksudnya bukan orang Indonesia, di belahan bumi lainnya, di banyak wilayah lainnya, mereka juga mengenal motif hias gitu ya, walaupun nggak sekaya kita gitu. Nah, jadi maksud saya yang mau saya sampaikan bahwa sebenarnya motif hias ini juga elemen universal juga yang dijadikan gitu ya, dijadikan indikator untuk melakukan identifikasi terhadap karya arsitektur. Misalnya di gambar pertama ini ya, ada decorative iron door hinge, ini jadi tempat pegangan pintu gitu ya. Mereka juga sudah memakai ragam hias. Kalau contohnya mungkin ini banyak sekali, terutama di bangunan-bangunan tradisional kita gitu ya. Gambar kedua ada downpipe with cable motif. Jadi dia motifnya sederhana, tapi mereka sudah kenal gitu, sudah kenal dengan motif-motif hias seperti ini. Terus ini kalau ini motif ini ya, keramik gitu ya, motifnya seperti ini. Tapi ya saya sebutin tadi bahwa kalau motif hias kita jagoannya lah ya. Bagaimana misalnya binatang, kenapa motif hias binatang bisa jadi filosofinya apa gitu ya. Terus kalau bunga itu artinya apa dan sebagainya. Kalau kita, menurut saya kalau motif hias kita jagoannya, kita masih paling jago lah mengadopsi lingkungan sekitar dalam bentuk motif hias. Oke, jadi saya simpulkan saja. Jadi ketika melakukan identifikasi karya arsitektur, kita bisa menggabungkan dari elemen-elemen yang disebutkan tadi gitu ya, menjadi satu kesatuan. Jadi tidak ada lagi tuh identifikasi karya arsitektur hanya dari bentuk aja misalnya. Oh nggak apa-apa, kita nggak peduli temanya apa, yang penting bentuknya bagus saja kita. Atau yang penting bentuknya aneh aja, yang penting banyak meliuk-meliuknya aja. Jadi ketika kita sudah paham elemen apa saja yang sebaiknya atau idealnya kita gabungkan untuk mengidentifikasi karya arsitektur, nanti efeknya tadi yang saya bilang, efeknya dalam proses perencanaan dan perancangan kita sudah mampu membuat menggabungkan elemen-elemen tersebut secara komprehensif gitu. Jadi nggak cuma lihat bentuk aja, nggak cuma lihat warna aja, tapi kesemuanya, mulai dari tema sampai ke motif hiasnya. Ya, dan motif hias juga kadang-kala banyak disepelekan, jadi kayak semacam tambahan aja gitu, tapi sekarang juga diharapkan bahwa motif hias itu juga memang menjadi bagian gitu ya, bagian dari tema yang ada seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait materi? Mau tanya Bu? Ya, siapa ini? Afzal? Ya Bu, itu Bu silakan. Yang poin pertama itu kan tema ya Bu, tema sama konsep itu sama nggak Bu? Nah, kalau di ini ya, tadi juga pada saat bimbingan pra-TA gitu ya, di bimbingan pra-TA juga ditanyakan kapan dia menyebutkan pendekatan yang menurut saya itu adalah bagian dari konsep gitu ya. Kalau saya memahaminya secara sederhana ya, kalau secara sederhana aja ya, kalau tema itu menurut saya adalah frame besarnya gitu loh, wadah besarnya kita tuh mau ngapain gitu, wadah besarnya apa, kayak tadi misalnya energi konservasi gitu ya. Nah itu menurut saya temanya.
Nah, nanti konsepnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan temanya? Pendekatan yang lebih spesifiknya seperti apa? Konsepnya itu menurut saya ketika tema diturunkan secara lebih spesifik dan siap untuk diaplikasikan, maka itu menurut saya konsep. Jadi tema wadah besarnya aja, wadah besarnya apa? Terus kita wujudkan, kita aplikasikan seperti apa dan siap diwujudkan, itu menurut saya konsep. Nah, jadi kalau ini kan misalnya energi konservasinya seperti apa? Mau hemat energi seperti apa? Oh ini nanti pada saat ini misalnya pada bagian indoor ini kita pasang misalnya dengan menggunakan konsepnya yang seperti ini. Misalnya nanti dindingnya kita pakai full misalnya material yang absorb sinar matahari. Gitu. Semoga menjawab ya Afzal ya. Ya Bu, baik Bu, udah terbayang. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ada lagi? Tambah dikit boleh Bu Liston? Silakan Pak. Ya, Afsal, kira-kira post pandemi masuk tema, masuk konsep atau masuk pendekatan? Apa ya? Konsep sih kalau saya mikirnya. Atau Tema. pendekatan. Tema. Post pandemi itu tema. Konsep itu sosial penyusunan bangku yang pakai standar social distancing. Itu konsep. Jadi selama ini saya salah. Lebih spesifik karena konsep itu yang menyelesaikan permasalahan desain di proyek itu. Umpamanya kamu mau merancang kafe, temanya post pandemi. Gimana caranya? Konsepnya yaitu penyusunan bangku dengan standar social distancing. Kemudian dengan pendekatan low energy. Kenapa? Banyak ruang terbukanya. Itu pendekatan desain. Jadi post pandeminya besar banget. Post pandemi itu bisa ke desain interior, bisa ke tata kota, bisa ke bangunan, bisa ke kesehatan dan segala macam. Karena kan post pandemi itu tidak semata-mata punyanya arsitek aja kan. Gitu. Ya. Melengkapi. Karena itu selalu nggak hanya mahasiswa ya Bu Liston. Dosen juga punya pendapat. Uniknya di arsitektur kan gitu kan. Setiap kepala itu punya hak untuk berteori. Kalau saya gitu, gampangnya, ketika itu sudah siap diaplikasikan, maka itu konsep. Paling gampang memahaminya gitu ya. Baik Bu, baik Pak. Terima kasih Pak. Sip. Ada lagi? Yuk, ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi mungkin langsung ke ini ya, karena butuh waktu banyak sepertinya. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya stop share. Terima kasih Bu Liston. Kita